Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Gendon dan ditemani oleh Ibu Susi. Juga ada Romo. Ada Romo Roni Dan Oma Pak. dalam acara Oke Hari Ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Romo, selamat pagi Oma. Senang sekali bisa ketemu lagi ya Romo. Ya, kita sudah berjumpa sekian kali di acara ini ya. Saya juga senang sekali Romo. Oke, mungkin Ibu Susi bisa melanjutkan. Di pagi hari ini, pagi yang cerah, Romo, kita akan membahas tentang Santa Margareta Maria Alacoque. Ini karena orang Prancis, Romo, susah sekali disebut ya. Jadi ini biarawati Katolik yang punya penglihatan mistis, Romo. Iya. Dari Yesus Kristus. Silakan Romo dibahas yang lebih mendalam. Ya, Santa Margareta Maria Alacoque ya. Itu juga nama pelindung dari Oma Fang, tamu kita yang spesial pagi hari ini. Ya, orang Kudus dari Prancis. Maka Oma Fang mungkin juga ada darah Prancis ya. Masa lalunya. Iya, masa lalunya Oma. Iya. Berbicara tentang orang Kudus yang satu ini, memang kalau saya sendiri sih dalam artian nama orang Kudus ini jarang ya saya dengar, kecuali pas tanggal peringatannya. Beda dengan orang Kudus yang familiar di telinga kita. Bukan berarti bahwa karena namanya kurang familiar di telinga saya dan juga mungkin telinga umat beriman Katolik lainnya, bukan berarti bahwa dia tidak terkenal. Betul. Justru karena dia karyanya yang luar biasa itu yang kurang dikenal banyak orang, maka kesempatan pagi hari ini kita hadir, kita membahas lebih dalam dan memperkenalkan Santa Margareta Maria kepada banyak orang di luar sana yang menyaksikan kegiatan kita, peristiwa kita pada pagi hari ini. Kita bicara dulu tentang teladan hidupnya ya. Tadi sudah disebutkan Bu Susi bahwa dia punya pengalaman mistik yang luar biasa karena dalam penglihatannya Yesus meminta Santa Margareta Maria untuk mempromosikan devosi yang luar biasa kepada Yesus. Dan itu dijalankan dengan baik, dengan setia, dengan tekun oleh Santa yang luar biasa ini. Maka keteladanannya yang patut kita pelajari, pertama kesetiaan kepada panggilan rohani. Setia pada panggilan rohani. Dalam panggilan rohani berarti setia dalam kehidupan doa, setia pada panggilan dari Yesus untuk memperkenalkan devosi hati kudus Yesus kepada banyak orang, dan itu dijalani dengan tekun dan setia oleh Santa Margareta Maria. Maka devosi itu berkembang dan bertahan hingga saat ini. Devosi kepada hati kudus Yesus itu terutama setiap bulan dalam Jumat pertama kita merayakan Ekaristi, adorasi untuk menghormati hati kudus Yesus. Kemudian hal kedua yang patut kita pelajari, kita teladani dari Santa Margareta Maria adalah kepatuhan dan kesabaran dalam penderitaan. Patuh dan sabar dalam penderitaan. Seringkali kita manusia itu kalau ada penderitaan, kita inginnya lari, meninggalkan atau menghindari penderitaan. Tetapi justru Santa Margareta Maria mengajarkan kepada kita bahwa kalau ada penderitaan dan tantangan, kita harus menghadapinya dengan hati yang tetap terarah kepada Tuhan. Karena lewat penderitaan yang kita alami, Yesus memberikan kesempatan kepada kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih matang dan dewasa dalam kehidupan rohani, spiritual, dan juga dalam kehidupan jasmani. Dan kemudian hal ketiga yang itu sudah panggilan devosi kepada hati kudus Yesus dan pelayanan gereja. Pelayanan gereja ya. Jadi menjadi pelayan gereja, ketika berbicara tentang pelayanan, seringkali kita hanya kita mengidentikan pelayanan itu hanya untuk para imam, romo, dan suster. Padahal kita semua itu dipanggil untuk menjadi pelayan. Karena ketika kita dibaptis, kita mengambil bagian dalam 3 tugas Yesus, menjadi imam, nabi, dan raja. Tugas seorang imam itu untuk menguduskan, jadi tugas kita masing-masing menguduskan jiwa raga kita, menguduskan dunia beserta isinya. Kemudian tugas seorang nabi itu mewartakan.
Kita dipanggil untuk mewartakan sabda Allah lewat kehadiran kita, lewat perkataan kita, dan terutama lewat perbuatan kita yang nyata. Jangan hanya kita berbicara, tetapi perbuatan kita berbeda dengan ungkapan kita. Dan kemudian menjadi raja, berarti kita dipanggil untuk menjadi pemimpin atau menjadi gembala. Memimpin diri sendiri, kemudian menjadi gembala, menjadi pemimpin di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan juga di mana saja kita berada. Lalu kesucian hidup. Yang diteladankan Santa Margareta Maria adalah kesucian hidup. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang suci hati dan hidup kita. Bukan berarti kita tiap hari hanya duduk dan berdoa. Kesucian itu dapat kita capai lewat pekerjaan kita. Panggilan kita masing-masing sebagai dokter atau perawat atau ibu rumah tangga atau kepala keluarga atau profesi apapun. Kalau kita jalan itu dengan sepenuh hati, itu adalah jalan menuju kesucian dan kekudusan. Ketaatan, lalu yang berikut itu ketaatan kepada ajaran gereja. Ajaran gereja itu ajaran dari paus, ajaran dari uskup, yang sering juga disebut ajaran sosial gereja. Ada kemudian banyak macam-macam ajaran yang sudah diwariskan oleh para, misalnya pujangga gereja, para paus, para orang kudus lainnya. Dan Santa Margareta Maria setia dan tekun menjalani itu dengan baik. Dan itulah yang membimbing dia dan menuntun dia untuk mencapai kesucian dalam hidup. Maaf nih Romo, saya tertarik sekali dengan tadi tentang pelayanan gereja Romo. Iya. Ada 3 bagian Romo. Ketika kita dibaptis ya, kita mengambil bagian dalam 3 tugas Yesus. Ya, apa aja Romo biar saya... Menjadi imam, nabi, dan raja. Imam, nabi, dan raja. Imam kita sebagai? Imam itu tugas kita itu untuk menguduskan. Menguduskan. Okay. Nabi itu mewartakan. Okay. Raja itu memimpin atau menggembalakan. Nah untuk kita yang orang awam maksudnya menguduskan bagaimana? Menguduskan itu dalam arti tugas kita masing-masing untuk menguduskan jiwa raga kita lewat doa, kejujuran, keadilan, kebenaran. Oke. Kemudian sebagai nabi Nabi kita itu mewartakan. Mewartakan tidak hanya kita baca kitab suci lalu orang lain mendengarkan. Tidak. Mewartakan itu luas dalam arti perkataan dan perbuatan kita sesuai dengan ajaran Yesus. Di saat itu kita sedang menjadi pewarta. Oke, dan yang ketiga sebagai? Gembala atau memimpin. Pertama kita harus memimpin diri sendiri menjadi orang Katolik yang lain sebelum orang Katolik yang baik sebelum kita memimpin orang lain. Oke, bagus sekali Romo. Luar biasa. Silakan. Ya, bagus sekali Romo. Karena ini baru pertama kali Romo saya dengar ini. Ya, bagus sekali ya. Next Romo. Silakan lanjut. Itu saya rasa itu keutamaan dan keteladanan yang mau kita teladani atau kita contohi dari Santa Margareta Maria. Itu jadi orang-orang kudus itu mereka memberikan contoh dan teladan iman yang baik bagi kita. Sekarang bagaimana ya? Tadi dalam perjalanan ke sini dalam pikiran saya bahwa kita sudah sekian sering berjumpa di acara Oke hari ini orang kudus hari ini. Pertanyaan saya, apakah kita sudah menjadi kudus? Itu proses. Itu proses yang harus kita tempuh di sepanjang hidup kita. Nah, maka mendalami Santa Margareta Maria kiranya menginspirasi kita ya. Kita semua yang hadir di sini maupun mereka yang menyaksikan kegiatan ini secara online di rumah. Semoga teladan hidup Santa Margareta Maria memampukan kita untuk menjadi pelayan yang rendah hati, menjaga dan mentaati ajaran sosial gereja dengan baik, meningkatkan devosi kepada hati kudus Yesus, dan kemudian berjuang untuk menjadi pribadi yang suci di zaman yang penuh tantangan ini. Ya Oma, zaman sekarang penuh tantangan. Jadi kita dituntut, ditantang untuk menjadi orang suci. Tapi dalam kuasa Roh Kudus kita akan mampu. Oma mungkin udah pertanyaan. Ya di sini ada itu mutiara kata dari Santa Margareta. Yang ketujuh itu lupakan dirimu sendiri dan biarkan hati kudus Yesus yang mengendalikan hidupmu. Lupakan dirimu sendiri. Karena terkadang Santa Margareta Maria mengajarkan kepada kita untuk melupakan diri sendiri. Itu kalau refleksi saya, karena terkadang dalam doa itu kita bukannya menyerahkan diri kita kepada Yesus untuk diubah oleh Yesus. Tetapi seringkali dalam doa kita berusaha untuk mengubah Yesus seturut kemauan kita. Kita yang
ngatur ya. Kita mau atur Yesus. Aduh, itu setiap doa kita, Romo. Maka Santa Maria Margareta bilang, lupakan dirimu, biarkan hati kudus Yesus yang menuntun kita, yang menginspirasi kita, bukan kita yang menguasai hati kudus Yesus. Itu yang Gitu terjadi. ya, Karena Romo. banyak orang ngomong minta. Mengatur Yesus. Iya. Seolah-olah Yesus itu tujuan proposal. Iya, betul. Dan ini Santa Margareta Maria itu pelindungnya Oma. Jadi Oma gimana? ngatur. Apa yang sudah Oma hidupi, Oma jalani dari orang kudus yang luar biasa ini. Iya. Belum ada loh. Pasti sudah ada, cuman Oma tidak menyadari itu. Iya. Satu lagi Romo. Berarti kalau kita doa memang harus ikhlas. Tidak ikhlas, kita pasrah. Seperti doa Yesus di Taman Getsemani, bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Karena seringkali kita berdoa, kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kemudian Tuhan belum kabulkan atau Tuhan belum dengarkan, kita menghakimi Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan begini-beginilah, pokoknya macam-macam. Pokoknya manusia lebih pintar dari Tuhan. Dalam konteks tertentu. Ya, memang kita harus dalam proses ya, Romo Ya, ya. dalam proses. Dan selalu rendah hati, Rendah menunggu hati. waktunya Tuhan ya, Romo ya. Iya, menunggu waktu Tuhan. Sabar ya. Sabar terus loh. Bersabar. Bersabar itu bagian dari proses menuju kesucian. Iya. Ada lagi? Belum ada pengalaman iman Romo saya ini sebagai apa itu menyandang gelarnya apa itu Santa Margareta Maria. Pasti ada. Setiap kali Oma hadir di Oke hari ini, Orang Kudus hari ini, itu bagian dari perjuangan Oma. Bagian dari Pengorbanan. saya tak merasa. Dan kita semua yang hadir di sini sedang mewartakan. Iya, kita sedang menjadi nabi. Menjadi nabi, mewartakan hal-hal baik kehidupan rohani Santa Margareta Maria kepada saudara-saudari kita yang ada di luar sana. Iya. Luar biasa Semoga sekali. ini kita semua yang hadir ini mampu menjadi pribadi yang menginspirasi banyak orang. Amin. Semoga Romo, semoga. Untuk peristiwa penglihatan mistisnya tuh waktu itu bentuknya dari bagaimana, Romo? Jadi kalau namanya pengalaman mistik berarti Yesus menunjukkan luka-lukanya kepada orang-orang kudus. Tidak semua orang Bisa. kudus juga mengalami pengalaman mistik. Iya, tidak semua orang kudus. Apalagi orang-orang kudus di zaman dahulu itu kebanyakan mereka juga mengalami pengalaman mistik. Bahkan ada yang ketika mereka mengalami pengalaman mistik, bukan hanya mereka melihat pengalaman mistik, tetapi ada juga orang-orang kudus yang dirinya juga seperti di luka Ada Yesus. Tio ya, Romo ya, sama Fransiskan ya. Banyak, ya itu. Jadi di dalam luka-luka Yesus mengalir darah dan air sumber kehidupan. Maka Santa Margareta Maria boleh dikatakan ditugaskan oleh Yesus untuk menyabarluaskan devosi kepada hati kudus Yesus. Ya. Luar biasa sekali sebagai pengampunan ya, Romo ya. Dan salah satu kata mutiara dari Santa Margareta Maria itu doa adalah kesempatan untuk merenungkan kasih Allah. Ya, jadi doa itu kalau saya bilang doa itu juga kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Seperti kalau kita baca dalam Injil, Yesus bersama para rasul setelah mereka menjalankan karya pewartaan, mereka menyingkir sejenak ke tempat yang sunyi, mereka berdoa dan evaluasi diri. Hari berikut apa yang harus kita lakukan supaya pewartaan kita menggugah hati banyak orang. Misalnya ke dalam doa kita sadar bahwa dosa kita begini, besok gimana caranya supaya tidak terjerumus dalam dosa dan kesalahan yang sama. Berat sekali, Romo. Oh, sangat berat. Yesus bilang mau menjadi pengikut Yesus itu harus memikul salib. Ya. Tuh. Salibnya aja berat. Salibnya aja berat. Itu. Tapi sebagai orang Katolik, kita jangan menyerah, jangan putus asa, jangan lelah. Ya, bekerja di ladangnya Tuhan. Tuhan selalu mimpin kita ya, Romo ya. Dan selalu mencukupi. Ya. Bahkan melebihi dari apa yang kita Ya, perlukan. seperti tadi padahal kita juga tadi ngobrol ya, Om Fang di belakang situ, kita cerita bahwa Om Fang tuh tidak terpikirkan, tapi itu yang Tuhan sediakan ya. Ini pengalamannya luar biasa, Romo. Saya tuh belum ada
Betapa dipupuk imannya, ya, dimurnikan. Ini host dan narasumbernya itu pada rendah hati ya. Enggak, Romo, bener ini saya kok bisa klop dengan apa yang tadi kita bicarakan. Romo hari ini siang ini bisa pagi ini bisa membicarakan. Itu gitu. Roh Kudus berkarya. Ya, amin. Terima kasih. Romonya Roh Kudus. Iya. Oke, terima kasih Romo untuk pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama. Iya, terima kasih banyak juga. Mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Murah, terima kasih banyak untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Kesempatan untuk merenungkan teladan hidup Santa Margareta Maria. Semoga semakin menginspirasi kami, memampukan kami untuk mencintai devosi kepada hati kudus Yesus, setia dan penuh kerendahan hati dalam berdoa, dan juga kami mampu menjadi pribadi yang selalu dan senantiasa menghadirkan Allah dan kerajaannya lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Berkati kami semua dengan kesehatan jiwa raga, kebahagiaan dan sukacita, kesetiaan dan ketekunan, agar kami pun selalu dan senantiasa mendekatkan diri kami pada hidup Yesus, sumber kekuatan dan kehidupan abadi bagi semua yang percaya kepadanya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga kita semua yang hadir di studio ini, mereka semua yang menyaksikan acara ini secara online di rumah, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih untuk yang sudah menonton acara kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Romo terangkan tentang Santa Margareta Maria selalu membawa lilin-lilin di dalam perjalanan hidup kita. Kita menjadi lebih sabar dan lebih tekun dalam berdoa. Sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Yang berikutnya. Orang Kudus hari